Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Pak Sandi dalam pelajaran agama Katolik. Sudah lama rasa-rasanya kita tidak bertegur sapa secara langsung seperti ini ya. Maksudnya Pak Sandi membuat video, kemudian kalian menonton sebagai bentuk komunikasi kita ya. Sudah lama sekali. Pertama-tama Pak Sandi ucapkan selamat Paskah, semoga semangat Paskah ya, kebangkitan Yesus membuat diri kita juga ikut bangkit dari segala macam sikap-sikap kita yang tidak baik menjadi lebih baik, atau yang sudah baik menjadi semakin baik. Ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Yesus Putramu telah hadir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Dengan kebangkitannya dan kemenangannya melawan maut, membuat kami semakin penuh harapan dalam menjalani ketidakpastian hidup. Terutama sebagai pelajar yang seringkali terombang-ambing oleh situasi sekitar membuat kami tidak fokus. Semoga lewat Paskahmu ini kami bangkit untuk menekuni pembelajaran demi pembelajaran guna menyongsong masa depan kami. Terpujilah namamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi Pak Sandi ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Tentunya masih bersemangat, masih dengan suasana yang berapi-api ya. Karena baru saja Yesus bangkit, kemudian kita menjadi saksi kebangkitan itu untuk diwartakan kepada sesama lewat cara hidup kita yang betul-betul meneladani karakter dan sikap Yesus. Oke teman-teman, tentunya makna Paskah ya sudah kita saksikan bersama dalam diskusi interreligius ya, di mana di situ dijelaskan oleh narasumber tentang Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan sampai pada perayaan puncaknya yaitu Paskah itu sendiri ya. Itu sudah kita singgung-singgung secara permukaan yang cukup mewakili Pak Sandi pikir ya untuk mengisi pengetahuan kita tentang Trihari Suci. Pak Sandi belum sempat memberikan penjelasan secara detail, tapi Pak Sandi harap teman-teman secara mandiri mencari tahu dimulai dari Rabu Abu, kemudian memasuki Pekan Suci, memasuki Trihari Suci. Itu teman-teman secara mandiri kalau ikut perayaan dengan rajin, tentu simbol-simbol maupun makna-makna yang terkandung dan apa-apa saja yang dirayakan diungkapkan secara jelas pada perayaan tersebut. Ya, kalau kalian nyimak, kalian pasti mengerti mengapa gereja begitu meriah, begitu agung, terutama dalam liturgi merayakan Paskah ketimbang Natal ya. Karena sekali lagi teman-teman, puncak iman Kristen ya itu dirayakan kemarin ya, puncak iman Kristen. Apa itu puncaknya? Sengsara, wafat, dan bangkit. Nah ini puncak iman ya. Tanpa kebangkitan, tanpa sengsara, wafat, dan bangkit, tidak ada iman Kristen ya. Jadi bukan masalah mau membandingkan mana yang lebih besar Pak Sandi, hari raya Natal atau bukan masalah itu ya. Tapi yang paling penting yang menjadi poros iman kita adalah Paskah itu sendiri ya. Jadi tentunya harus kita maknai dengan sungguh-sungguh teman-teman. Itu dia soal Paskah. Nah,
mengingat beberapa waktu yang lalu lama banget kita udah nggak belajar ya secara tatap muka seperti ini. Kita telah memasuki bab 5 teman-teman. Mari kita lihat sama-sama. Kursornya Pak Sandi ganti dulu ini. Nah, kita telah sama-sama belajar tentang ini, meneladani karakter dan sikap Yesus teman-teman ya. Kita sudah berusaha untuk itu. Tetapi ya, kita terhenti sampai dengan di mana? Ada yang masih ingat nggak? Terakhir kita bicara di mana? Ini udah, ini udah ya. Dan kita akan memasuki ini. Yesus peduli terhadap penderitaan manusia. Apa itu penderitaan manusia? Dan bagaimana Yesus ikut campur atau ikut empati, ikut ambil bagian dalam penderitaan manusia, akan kita dalami sebagai model kita untuk meneladani karakter dan sikap Yesus. Kita langsung saja buka halaman 124 ya teman-teman. 124. Nah ini ya. Oke, nah. Nah ini dia. Yesus peduli terhadap penderitaan manusia. Ya, ini karakter terakhir ya, karakter terakhir dalam pembelajaran bab 5 ini ya. Dia peduli terhadap penderitaan manusia. Pak Sandi bacakan ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, ternyata untuk berbuat baik tidak selalu mudah seiring ada hambatan, entah dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Ya. Akibatnya, hal ini membuat orang menjadi bersikap tidak peduli, acuh tak acuh terhadap sekitarnya, karena tidak ingin direpotkan dengan berbagai macam hal, termasuk tidak peduli pada sesamanya yang menderita. Akhirnya, banyak keprihatinan dalam masyarakat disebabkan oleh sikap tidak peduli warga masyarakat terhadap sesama dan lingkungannya. Sikap kurang peduli lebih banyak disebabkan oleh egois, yakni ketika seseorang tidak lagi memikirkan nasib sesamanya dan lebih memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Sikap peduli terhadap sesama tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya tanpa membiasakan diri. Kebiasaan itu perlu dipupuk sejak dalam keluarga, sekolah, dan akhirnya ya, sehingga ya, sikap kita untuk peduli itu betul-betul menjadi karakter kita ya. Kalau sesuatu yang baik kita lakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, itu sudah menjadi habit ya, sudah menjadi habit, tingkatannya udah melebur ke dalam diri kita, sudah menjadi identitas dalam diri kita teman-teman. Nah, bukan hanya soal berbuat baik, berbuat jahat juga sama teman-teman. Kalau kamu kerap kali mencontek ya, copy paste terus menerus dari usiamu yang sekarang atau bahkan dari usiamu SD katakanlah ya. Maaf, dari SD ya katakan ya. Kemudian berlanjut sampai kamu bawa SMP, kalau tidak kamu kalau tidak kamu ubah itu akan menjadi keterusan dan menjadi identitasmu. Ketika sudah menjadi habit, akan sulit diubah. Akan sulit teman-teman. Karena itu sudah melebur ke dalam dirimu. Butuh perjuangan yang sangat amat ekstra untuk mengubah kamu yang sudah terlebur ke dalam habit yang jelek. Ya. Maka dari itu di sini kita mau melihat ya. Salah satu habit yang baik yang ditawarkan oleh Yesus adalah peduli terhadap sesamamu yang menderita. Memang kalau ada orang menderita, dua faktor
dua faktor yang mempengaruhi. Faktor dari dalam diri dan faktor dari luar diri, ya. Misalkan di depan kita ada orang menderita, ya. Faktor dari luar, ya, apakah ketika aku menolong orang tersebut, aku akan dianggap cari muka? Apakah aku dianggap sok pahlawan, ya, sehingga akan merembet ke faktor dari dalam diri kita. Jangan sampai aku mau menolong dia, terus dia besok nggak menolong aku. Buang semua itu dulu teman-teman. Yang paling pertama harus dipikirkan adalah apa yang Yesus lakukan, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya. Baik teman-teman, sekali lagi Pak Sandi ulangi ya. Ketika kita melihat ada seseorang yang menderita, ada dua faktor yang mempengaruhi. Faktor dari luar dan faktor dari dalam. Ya. Faktor dari luar adalah faktor dari orang-orang dari lingkungan, ya, yang akan mengamati kita, ya, mengamati kita. Lalu yang akan mempengaruhi kita juga faktor dari dalam, ya. Apakah mau menolong orang itu atau tidak, ya? Apakah dia kalau kutolong nanti, ya, akan membantu aku di kemudian hari? Ya, selalu ada untung dan rugi. Lalu ketika faktor dari luar, apakah ketika aku membantu dia, ya, aku akan dianggap penjilat oleh mereka, atau aku akan dianggap sok pahlawan oleh mereka? Ya, pikiran-pikiran ini yang akhirnya membuat kita tidak peduli terhadap orang yang menderita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yesus memberikan jalan pada pelajaran. Nah, teman-teman, yang pertama, kita harus istilahnya mengkotakkan, ya, mengkotakkan aneka pengalaman kita terkait dengan penderitaan sesama, ya. Bagaimana kita mau melihat atau bercermin ke dalam diri, ya, ketika kita berhadapan dengan teman yang menderita, ya, atau orang yang menderita, bagaimana sikap kita? Apakah acuh tidak acuh, ya, cuek, tidak peduli, masa bodoh, ataukah aku dengan ringan tangan, tanpa berpikiran macam-macam, dan tulus hati mau menolong orang tersebut? Ya, kita mau mengkotak-kotakan itu dulu, ya. Kita mau coba ingat-ingat kembali pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian, ya, dan akan kita tuliskan ke dalam bentuk seperti ini sebagai bagian dari tugas kita. Nah, ya, ini ada panduannya teman-teman, ya. Coba teman-teman ingat kembali pengalaman di mana pernah peduli, ya, di mana teman-teman pernah peduli dan menolong sesama atau saudara yang mengalami kesusahan, ya. Kesusahan, penderitaan, dan tuliskan secara singkat dalam buku catatan. Ya. Kemudian, setelah itu bagikan pengalaman, tidak usah. Nah ini dia, ya. Nah ini dia. Atau simpelnya teman-teman, ini sudah dibuatkan kotak ini, ya. Tentu kotak ini, ya, kotak ini adalah orang yang menderita, ya teman-teman. Mana? Ini adalah orang-orang yang menderita, orang-orang yang menderita, orang-orang yang menderita, orang-orang yang menderita, ya. Ini adalah orang-orang yang menderita. Bisa saja, ya, bisa saja tidak sama, ya, dengan yang ada di dalam lingkaran kotak ini, ya. Bisa saja teman-teman isi yang lain, gitu. Dan yang paling penting adalah kalau orang yang peduli itu cirinya seperti apa? Cirinya seperti apa, ya? Yang tidak peduli itu seperti apa? Nah, ya.
Jadi tugas yang pertama adalah ini ada 2 tugas jadinya ya teman-teman ya. Ada 2 tugasnya ya. Ada 2. Jadi pertama adalah sekali lagi kalian ingat kembali peristiwa atau kejadian di mana kalian pernah peduli atau menolong sesama, baik itu teman, orang lain, saudara, atau siapa saja yang kesusahan dan menderita. Kemudian tuliskan secara singkat ya dalam buku atau kertas ya, dalam kertas atau buku. Kemudian setelah itu kalian membuat kotak ini. Sorry tadi penjelasan Pak Sandi kurang tepat. Kotak ini maksudnya adalah ini adalah ketika kita melihat pengemis, ketika kita melihat pengamen, pemulung, orang cacat, ibu yang sedang kerepotan membawa belanjaan. Nah, yang peduli itu sikap seharusnya seperti apa? Kemudian yang tidak peduli itu bagaimana? Silakan kalian tuliskan di dalam kotak yang kosong ini ya. Pak Sandi harap teman-teman mengerti maksud Pak Sandi ya, untuk mengkotakkan pengalaman-pengalaman kita lewat menuliskan cerita menuliskan cerita peristiwa di mana kita pernah menolong orang, kemudian kita melakukan penilaian terhadap sikap yang peduli itu harusnya bagaimana dan yang tidak peduli harusnya seperti apa. Gitu ya teman-teman. Pak Sandi harap bisa dimengerti dengan. Oke, itu sebagai tugas. Maka dengan demikian ya, kita sudah punya rasa atau intuisi atau mengasah hati kita, mengasah kepekaan kita terhadap orang yang menderita. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak menolong orang yang menderita ya. Tanpa alasan, tanpa pamrih atau tanpa imbalan. Ketika ada orang menderita, tolonglah. Masalah nanti kamu ditolong atau enggak itu urusan nanti. Tetapi sebagai apa? Sebagai pengikut ya, sebagai orang yang mengimani Yesus, itu harus kita lakukan teman. Mengapa harus kita lakukan? Karena Yesus sendiri peduli terhadap orang yang menderita. Ini dia. Kita mau belajar dari Yesus ya. Banyak sekali kisah-kisah dalam kitab suci yang melukiskan begitu perhatiannya Yesus terhadap mereka yang menderita teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya. Ada orang lumpuh, ada orang buta, ada Lazarus, ada yang kerasukan setan ya. Semuanya ditolong Yesus tanpa banyak cincong, banyak bacot, banyak emeng-emeng ya. Tolong aja gitu. Nah, kemudian silakan teman-teman berdasarkan perikop yang sudah ditemukan itu, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah ya, jadi silakan teman-teman cari. Ini di kitab apa? Ini di kitab apa? Dan ini di kitab apa? Ini di kitab apa? Ya. Ini carinya biar teman. Ini carinya ya. Tangan Pak Sandi miring. Ini nggak apa-apa ya Pak Sandi coret-coret deh. Ini ya. Ini ya. Ini maksudnya A, B, C dan D ini. Carilah di Perjanjian Baru ya, di Injil. Apa saja Injil? Matius, Markus,
Lukas, dan Yohanes. Ya, carilah keempat kisah ini di Injil. Ya, setelah kalian temukan itu, ya, bab berapa dan ayat berapa di Injil apa, silahkan kalian jawab ini. Ya, 1, 2, 3, 4. 3 tugas. Ya. Nah, dari sini kita mau melihat bahwa sesungguhnya Yesus betul-betul memperhatikan mereka yang menderita. Itulah alasan mengapa kita para pengikutnya, teman-teman, tidak bisa menutup mata terhadap orang yang menderita apapun alasannya. Ya. Karena kita mau meneladan sikap dan karakter Yesus dalam pelajaran kali ini, yang adalah peduli terhadap orang yang menderita. Kemudian, untuk kita pahami, ya, dalam kehidupan ini banyak orang yang tidak peduli terhadap orang kecil, orang miskin, orang lemah, orang tersingkir, dan orang yang cacat. Ya. Mengapa demikian? Karena sikap egoisme. Ya. Seorang tidak, di zaman sekarang orang lebih individual, lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang peduli terhadap sesama yang menderita. Ya. Kemudian orang yang memiliki sifat peduli pada sesama, biasanya dia itu peka terhadap keadaan sekitar, ya. Mudah dan ringan tangan. Ringan tangan artinya gampang dimintai tolong, mudah dimintai tolong untuk membantu sesama yang menderita. Tidak egois dalam banyak hal, mudah tergerak hatinya untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuan, tidak malu ataupun canggung untuk menolong dan membantu sesama yang menderita. Ya, ingat teman-teman, ini adalah sikap, ya, peduli adalah sikap yang harus menjadi habit, seperti Pak Sandi katakan di awal, menjadi kebiasaan yang melebur di dalam diri kita, menjadi identitas kita. Ya. Cara menjadikan itu sebagai sebuah identitas adalah dengan melakukannya secara berulang-ulang. Ya. Ketika ada orang menderita, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, tanpa kita bicara, kita langsung menolong, ya. Atau kita tawarkan dulu bantuan kita kepada dia. Dan kalau dia tetap menolak, tetap kita bantu, ya, sampai akhirnya dia sadar dia butuh dibantu. Kadang juga orang sombong banget, ya, dia tahu dia nggak bisa, nggak mau minta bantuan, ditolong, nggak usah. Tetapi ketika dia merasakan pertolongan itu, dia sadar ternyata dia butuh orang lain, dan hatinya yang keras itu akan cair, dan secara tidak langsung kita telah mewartakan kerajaan Allah. Kita telah mewartakan apa yang Yesus ajarkan pada diri kita, kepada orang lain. Nah, sebagai murid Kristus, kita juga diundang untuk terus belajar taat kepada kehendak Bapa dan misteri kehendaknya. Sikap taat ini dapat kita lakukan dengan mempertajam daya pikir yang baik, peduli terhadap suara hati, ya. Maka Tuhan yang bersuara melalui hati kita akan mudah untuk kita dengar, terlebih kehendaknya yang senantiasa mengajak kita untuk peduli pada penderitaan sesama kita. Nah, teman-teman, kalau kita sefrekuensi terus, ya, dengan Allah, melalui teladan sikap, melalui teladan sikap
karakter Yesus yang terus kita lakukan, ya, suara hati kita akan tajam. Suara hati kita akan terbentuk. Suara hati kita akan mudah mendengarkan apa yang Allah bisikan kepada kita, apa yang Tuhan mau kepada kita. Itu akan mudah didengarkan, ya. Kalau catatannya itu tadi, kalau kita terus-menerus melakukan apa yang Yesus teladani, apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Kemudian yang terakhir ialah teladan Yesus ini menuntun kita supaya kita pun bersikap seperti Yesus, berani berkorban dan peduli pada penderitaan sesama demi kesejahteraan banyak orang, dan terus belajar setia atau taat kepada suara hati. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu membantu kita. Bahkan, ya, Yesus berani berkorban sampai titik darah penghabisan. Itu dia. Mampukah kita berkorban dengan level yang setinggi itu sampai nyawa kita betul-betul jadi taruhannya? Pertanyaan refleksi untuk kita itu, ya. Standar kita itu begitu tinggi, teman-teman, ya. Meneladani Yesus itu nggak gampang, ya. Butuh perjuangan. Bukan berarti kalau nggak gampang itu nggak usah dilakukan, bukan, teman-teman. Itu tetap harus dilakukan. Bisa nggak? Bisa. Mampu. Meski sulit, yakinlah itu bisa dilakukan, karena tidak ada terowongan yang gelap tanpa ada titik cahaya. Ibaratnya kalau kita merubah kebiasaan yang jelek ke yang baik, itu seperti kita berjalan di dalam terowongan, seperti kita naik kereta di terowongan yang begitu gelap. Tapi kita yakin di ujung terowongan itu ada cahaya. Kalau kita tetap jalan di terowongan itu, ya, terowongan itu akan terlewati dan akhirnya kita akan melihat padang rumput yang hijau. Kalau kita mau terus berjalan. Tapi kalau kita diam di tempat, kita tetap dalam kegelapan, tidak bisa melihat apa-apa, menderita, dan akhirnya selesai. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, semoga dari beberapa teladan yang diberikan oleh Yesus ini meresap ke dalam diri kita, menjadi habit kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang beriman yang berkarakter, ya. Orang beriman yang menjadi garam, menjadi terang, menjadi pelita, ya. Bukan orang beriman yang hanya di dalam KTP atau yang hanya ada di dalam kartu keluarga, identitas, tapi tidak di dalam kehidupan nyata. Mbak Sandi harap teman-teman sungguh-sungguh menjadi orang beriman yang berkualitas dengan mengikuti kelima karakter Yesus. Allah peduli. Kalian pasti pernah dengar, ya. Kalian pasti pernah dengar. Tapi sebelumnya kita simak refleksi singkat dari pembelajaran kita pada hari ini. Sikap peduli adalah tuntutan dari seorang pengikut Kristus. Dan bukan hanya sikap peduli ini, ya. Sikap-sikap yang sebelumnya sudah kita pelajari, ya. Mendoa dan seterusnya sampai yang sekarang ini adalah sikap yang merupakan tuntutan dari seorang pengikut Kristus. Dalam firman-Nya, Yesus menyampaikan, apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan kepadaku. Sungguh, Yesus menghendaki agar kita peduli pada penderitaan sesama kita. Siapakah menurutmu orang yang menderita? Bagaimanakah
sikap Yesus terhadap orang yang menderita. Setelah kalian baca tadi ini ya, peristiwa-peristiwa ini ya, sikap apakah yang Yesus lakukan terhadap orang menderita? Kemudian apa yang kalian dapat dari keteladanan Yesus itu? Apa? Setelah kalian membaca, kemudian mencoba mengimajinasikan, ikut larut ke dalam peristiwa tersebut, apa yang kalian dapat teladani dari Yesus? Contohkan itu. Kemudian, kebiasaan seperti apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas kepedulian kita kepada sesama yang menderita? Kebiasaan apa? Kalau ada orang yang menderita, yang ingin kita lakukan. Ini pertanyaan-pertanyaan reflektif yang sekiranya menggugah hati kita untuk semakin peka, teman-teman, terhadap mereka-mereka yang menderita. Ya, gak usah jauh-jauh, kita mulai dari rumah aja dulu, ya teman-teman. Dari rumah aja dulu. Ketika ada ayah atau ibu, ya, ayah atau ibu yang kesulitan, entah ada yang mencuci, entah ada yang ayah yang sedang memberes-bereskan sesuatu di rumah, bantulah. Ya, itu juga mengasah kepedulian kita terhadap sesama. Ya, mulailah dari rumah. Ada apa namanya? Ada lantai kotor dibersihkan, ya kan? Gak usah nunggu ibu, gak usah nunggu asisten rumah tangga kalau ada, gak usah nunggu yang lain-lain, ya kan? Kalau kita habis bermain, punya mainan dibereskan. Itu hal-hal sederhana, teman-teman, ya. Karena apa ya? Karena dengan itu juga kita mengurangi penderitaan orang yang membereskan tempat kita gitu. Misalkan kita habis main nih, kemudian kita geletakin begitu aja. Siapa yang mau beresin? Ya mau nggak mau orang tua kalian yang beresin, ya. Misalkan tidak ada asisten rumah tangga atau pembantu atau sejenisnya itulah ya. Siapa? Orang tua kalian. Orang tua kalian udah capek kerja ngurusin rumah, ya kan, beresin mainan kalian lagi. Belum cari duit, beresin mainan. Kalian justru memberikan penderitaan kepada orang tua kalian yang seharusnya kalian peduli terhadap orang yang menderita, terutama orang yang paling dekat kalian, orang tua kalian. Ya. Sejauh mana kalian peduli terhadap orang tua kalian di rumah? Yang saat-saat sekarang ini yang begitu apa ya? Begitu dekat dengan kalian, karena situasi pandemi, mau gak mau kita di rumah terus kan. Daripada gabut, ya kan, mending nambahin penderitaan orang tua. Jangan seperti itu, teman-teman. Daripada gabut, mending nambahin penderitaan orang tua dengan bangun tetap harus dibangunkan, dengan tidak mengikuti pelajaran sehingga orang tuanya dihubungi. Perlu diingat, itu kan sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya menjadi lebih baik lagi sebagai bentuk kita peduli terhadap orang yang menderita. Jangan sampai kita justru menjadi orang yang membuat orang lain menderita. Jangan sampai seperti itu. Oke, sekian cukup. Jangan lupa tugasnya ya. Kalau teman-teman pikir masih belum jelas atau belum mengerti, silakan putar kembali video ini dari awal ya, ikuti pelan-pelan ya, sehingga jelas apa yang dimaksud dengan Yesus peduli terhadap orang yang menderita ya. Nah, jangan lupa tugasnya pertama, kita menuliskan pengalaman kita menolong ya. Kemudian kita membuat atau mengisi tabel ya, ciri orang yang peduli dan ciri yang tidak peduli terhadap pengemis, pengamen
kemudian pemulung, orang yang cacat, lalu ibu yang sedang kerepotan membawa belanjaan, ya, itu seperti apa? Ya, silahkan. Kemudian yang terakhir adalah menjawab yang terakhir adalah mengidentifikasi, ya, atau mencari ayat, ya. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang buta, menghidupkan Lazarus, orang yang kerasukan setan, itu seperti apa? Ya, seperti apa? Ya, kalian cari ayatnya seperti apa. Misalkan Matius bab sekian ayat sekian. Nah, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Misalkan, ya. Nanti silakan teman-teman cari, ya. Ini adalah mukjizat-mukjizat Yesus atau karya Yesus yang menampilkan dirinya, yang menampilkan diri Yesus sebagai orang yang peduli terhadap penderitaan. Nah, teman-teman, ya, jadi setelah itu kalian jawab ini ABCD, kemudian silahkan kirimkan ke WA Pak Sandi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman betul-betul sungguh bisa menjadi orang Kristen berkualitas dengan meneladani sikap dan karakter Yesus. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena boleh mengalami, boleh merasakan kebangkitan yang Kau hadirkan lewat Putramu. Pada kesempatan kali ini juga kami bersyukur boleh mengenal sikap dan karakter dari-Mu, dari Putramu, agar kami senantiasa sefrekuensi dengan-Mu, mampu mendengarkan suara hati-Mu, dan akhirnya kami mampu menjadi perpanjangan tangan-Mu terhadap sesama. Terpujilah nama-Mu, Kristus, Tuhan dan Pengantara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan ketika kita berpergian di masa pandemi ini. Dari Pak Sandi cukup sekian. Terima kasih. Bye-bye.